Ya, puji nama Tuhan. Hari ini Tuhan taruh di hati saya firman-Nya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan mempraktekkannya akan semakin hidup di dalam mujizat Tuhan. Kita hidup, saya percaya, membutuhkan Tuhan. Kita hidup memerlukan Tuhan. Kita hidup perlu Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita sama-sama mendengar tuntunan Tuhan pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Kita akan mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini tentang firman Tuhan yang mengajari kepada setiap kita tentang makanan, saudara ya, supaya kita bisa semakin diberitahu oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk kita bisa mengerti tentang apa yang dinamakan makanan. Ya, mari kita sama-sama membuka dan membaca di dalam Matius 4 ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji nama Tuhan. Ini merupakan satu firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan saya merasa ini adalah firman yang sangat penting buat setiap kita, supaya kita semakin didewasakan oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang percaya, bukan cuma sekedar kita hidup yang membutuhkan makanan, tetapi kita harus mengerti makanan apa yang sesungguhnya harus kita konsumsi, supaya kita tidak sembarangan ketika kita makan makanan. Karena kita tahu di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca pada pagi hari ini berbicara tentang makanan yang jelas kita semua masing-masing sudah mengerti. Ternyata Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya firman yang keluar dari mulut Allah inilah yang merupakan makanan kehidupan. Firman yang keluar dari mulut Allah adalah firman yang memberikan hidup. Jadi sekali lagi saya katakan, tanpa firman Allah, Alkitab mengatakan kehidupan manusia itu sepertinya hidup, tetapi sesungguhnya tidak mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi Bapak Ibu sekalian, supaya kita ini semakin lebih tahu ya, bahwa kita ini hidup memang perlu makanan, tetapi firman Tuhan mengatakan sepertinya ya, kehidupan yang hidup ini, makanan apa sih sesungguhnya yang harus kita konsumsi dalam kehidupan kita. Sebab di dalam firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa manusia hidup itu tidak sekedar roti saja. Itu menandakan begitu pentingnya satu makanan yang Tuhan sodorkan kepada setiap kita. Dan makanan itu adalah firman Allah. Makanan itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi jelas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata bagi manusia itu ada dua makanan yang harus kita tahu. Yang pertama dikatakan bahwa itu ada makanan yang namanya roti. Makanan roti dikatakan ini. Manusia hidup bukan dari roti saja. Roti ini menggambarkan makanan yang kita perlukan di dalam jasmani kita. Makanya saya katakan kalau roti ini, makanan roti yang dimaksud di dalam Matius 4 ayat yang keempat ini adalah merupakan makanan yang diperlukan di dalam kehidupan jasmani kita. Berarti roti ini adalah makanan jasmani. Tetapi kita lihat lagi, ternyata ada satu lagi makanan yang dikatakan bahwa ternyata menurut firman Tuhan, menurut Tuhan Yesus, bukan cuma sekedar roti kamu bisa hidup, yaitu kamu akan bisa hidup ketika kamu makan yang namanya firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti yang kedua ini adalah merupakan roti yang diberikan oleh Tuhan. Firman Tuhan adalah merupakan makanan buat rohani kita. Jadi ini ada dua jenis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makanan yang untuk jasmani kita
dan itu bersifat fana, dan satu lagi itu makanan untuk rohani kita. Pagi hari ini saya percaya kita bukan mengejar makanan jasmani, tapi kita mau mengejar makanan rohani. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini adalah orang-orang yang membutuhkan makanan yang Tuhan Yesus katakan ini, makanan yang keluar dari mulut Allah. Walaupun kelihatannya sama Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, tetapi sesungguhnya kedua makanan ini ada perbedaan yang besar. Perbedaan yang luar biasa yang kita harus perhatikan. Nah saudara, mari kita sama-sama perhatikan. Ya, iblis seringkali mendorong buat Bapak Ibu sekalian untuk lebih berkonsentrasi dengan makanan yang namanya roti. Yang artinya iblis ini lebih mendorong Bapak Ibu sekalian untuk berkonsentrasi dengan makanan jasmani. Jadi seringkali iblis ini membuat setiap kita supaya kita difokus cuma dengan satu makanan. Makanan yang kedua ini iblis berusaha hilangkan di dalam hidup kita. Makanan yang jasmani, yaitu cuma roti. Yang artinya saya mau katakan bahwa manusia itu sering dicelikkan dengan gamblang oleh iblis. Seringkali dinyatakan dengan terang-terangan oleh iblis, supaya setiap kita ini lebih memperhatikan makanan jasmani. Makanya seringkali di dalam hidup kita ini sering tertipu saudara, sering terkecoh dengan makanan jasmani. Karena itu yang kelihatan, karena itu yang menyolok di depan kita, karena itu yang seolah-olah kita perlukan. Dan iblis selalu membawa itu supaya kita mengalami yang namanya kita tidak perlu lagi makanan rohani, tapi jasmani ini loh yang harus kamu perlukan. Karena jasmani itu yang ada di depan kamu, ini yang kamu perlukan. Nah, ini sesuatu yang berbahaya buat setiap kita saudara yang dikasih Tuhan. Ya, oleh sebab itu saya mau buktikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana iblis itu lebih condong atau lebih mencondongkan kita untuk supaya konsentrasi kepada makanan yang namanya makanan jasmani. Kita lihat di dalam Lukas 4 ayat yang ketiga. Ini cerita tentang Tuhan Yesus ketika dia selesai berpuasa, ternyata iblis masih sempat ya memberikan jurusnya, ya mempengaruhi Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara, kita lihat sekarang di dalam Lukas 4 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah iblis kepadanya. Yang di sini huruf besar, yang di sini adalah Tuhan Yesus, saudara ya. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah, ini saudara ya, iblis menyuruh Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Nah, Tuhan Yesus disuruh iblis untuk membuktikan kalau Tuhan Yesus adalah Allah. Nah, saudara bisa pikir, Tuhan Yesus disuruh membuktikan caranya dengan mengubah batu menjadi roti. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan Yesus disuruh oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti, bisa enggak saudara? Sangat bisa. Bahkan iblis dirubah menjadi roti pun bisa oleh Tuhan Yesus, karena dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tetapi saudara perhatikan, kenapa kok iblis menyuruh Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti? Nah, ini saudara harus ingat, ternyata memang iblis itu sering membuat orang, sering membuat manusia untuk lebih berkonsentrasi dengan yang namanya makanan jasmani. Lebih dikonsentrasikan, lebih dibuat fokus cuma dengan satu makanan. Dan makanan inilah yang sering digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Ketika kita benar-benar fokus kepada makanan jasmani, kita sudah menyepelekan masalah makanan rohani. Ini akan membuat setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang akan mengalami yang namanya kekeringan rohani. Nah, ini sesungguhnya yang iblis inginkan, saudara.
Ini yang iblis inginkan. Tetapi kita lihat saudara, di dalam firman Tuhan, apa jawaban yang diberikan oleh Tuhan? Kita lihat di dalam Lukas 4 ayat yang keempat di bawahnya saudara. Kita akan lihat jawaban Tuhan Yesus bagaimana. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis. Nah saudara perhatikan. Berarti kalau Tuhan katakan ada tertulis, sesungguhnya kata-kata ini yang akan saya katakan itu sudah pernah diucapkan, sudah pernah diberitakan oleh nabi-nabi terdahulu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, jawaban Tuhan Yesus adalah memakai firman. Ada tertulis, sudah pernah diberitakan pada zaman dahulu. Ketika bangsa Israel mengalami yang namanya pemberontakan, ketika dipimpin oleh Musa, ketika dikeluarkan dari tanah yang memang menjadi tanah perbudakan dan harus melangkah ke tanah perjanjian. Tetapi ketika di dalam perjalanan, saudara bisa lihat, saudara bisa mengerti juga bagaimana bangsa Israel mengalami begitu macam banyak persoalan masalah karena bangsa Israel sesungguhnya tidak fokus kepada Tuhan. Dia lebih mementingkan yang namanya kehidupan jasmani. Oleh sebab itu Musa mengatakan bahwa sesungguhnya yang diperlukan itu manusia itu bukan cuma hidup dari roti saja. Jadi ini membuat kita semua harus kita tahu saudara. Kita perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Dia menggunakan, menjawab apa yang menjadi persoalan dengan firman Tuhan. Demikian juga pagi hari ini mungkin Bapak Ibu sekalian. Karena makanan jasmani inilah seringkali menggoda kita, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang harus konsentrasi, fokus sungguh-sungguh, sehingga kita ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Bahkan kita sudah kepepet mungkin. Jawabannya pakai firman untuk memperbaiki semuanya. Tuhan Yesus juga melakukan hal ini saudara. Dia memakai firman Tuhan untuk menjawab tantangan daripada iblis. Dia cuma menjawab di dalam Lukas 4 ayat keempat. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ini sesungguhnya Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada setiap kita. Ketika kita mengalami masalah di dalam kehidupan jasmani kita, Tuhan mengatakan ada tertulis. Ini adalah jawaban saudara. Ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin sedang terjadi dalam hidup kita, Tuhan cuma mengajarkan kepada kita, makanlah firman Tuhan. Ada tertulis. Tertulis itu ada di dalam Alkitab saudara. Kalau saudara yang dikasih Tuhan pada pagi hari ini sedang mengalami persoalan masalah, jawabannya kalau saudara tanya, saya bisa katakan ada tertulis di dalam firman Tuhan. Yang artinya apa? Firman Tuhan inilah yang sesungguhnya menjadi jawaban buat setiap persoalan masalah di dalam kehidupan jasmani kita. Tuhan Yesus mengajarkan ternyata makanan firman Tuhan itu lebih penting saudara. Lebih penting daripada makanan roti, yang artinya lebih penting kehidupan rohani daripada jasmani. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, mari saya ajak saudara untuk masuk lebih dalam lagi tentang dua makanan ini. Yang pertama kita lihat makanan roti. Makanan jasmani ini cenderung instan saudara. Ya, kalau makan saudara kan maunya lebih cepat-cepat. Instan, cepat saudara. Dan tergesa-gesa. Dan yang terakhir ternyata makanan ini seringkali tidak memuaskan. Tidak bisa memuaskan. Makanan jasmani ini akan terus kurang dan kurang terus. Oleh sebab itu banyak manusia yang terus tertipu untuk terus mengejar yang namanya makanan jasmani. Karena merasa kurang terus saudara. Kejar terus ya. Memang ketika kita fokus di dalam makanan jasmani,
Firman Tuhan mengatakan tidak ada puasnya. Ketika kita fokus mengejar makanan yang cuma untuk tubuh, tidak ada akhirnya. Terus tidak ada puasnya. Nah, kita lihat saudara di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 dan yang ke-15 kita akan baca ya. Karena ketika kita menjadi pribadi yang konsentrasi dengan makanan yang jasmani, itu sesungguhnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah, kita lihat ya di dalam Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, perhatikan pada pagi hari ini. Ini firman Tuhan sebetulnya memberitahu kepada setiap kita. Ketika kita ini sungguh-sungguh cuma konsentrasi dengan makanan jasmani, maka firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 14 itu mengatakan kepada setiap kita dalam Yakobus 1 ayat 14 bahwa sesungguhnya kita ini akan dicobai oleh keinginan kita. Nah, coba saudara perhatikan, ketika saudara menginginkan sesuatu, pokoknya aku cari, pokoknya kerja terus, pokoknya sepenting kerja, waktunya ibadah kerja, waktunya berdoa kerja. Nah, ini membuat manusia itu akan diseret dengan keinginannya. Karena keinginan untuk memuaskan kehidupan jasmani, punya keinginan macam-macam. Kepingin punya rumah yang gede, kepingin punya ini, kepingin punya itu. Nah, seringkali hal seperti ini akan tidak memuaskan saudara. Karena akan seringkali kita akan kurang terus. Karena ini firman Tuhan, saudara. Sehingga ketika kita kurang, itu namanya keinginan, saudara. Dan keinginan inilah sesungguhnya yang menyeret kita. Bukan kebutuhan, tapi keinginan. Kalau kebutuhan saudara, saya percaya Tuhan sudah cukupkan. Manusia itu perlunya apa, saudara? Ya cuma makan kan? Cuma makan. Keinginan yang makan dengan ada di meja makan sudah cukup sebetulnya. Tapi ini ternyata tidak memuaskan ketika kita cuma konsentrasi dengan makanan ini. Masih kurang terus. Sehingga ketika kita kurang terus, maka Tuhan katakan ini keinginanmu ini, saudara. Keinginan kita ini seringkali menyeret kita dan memikat setiap kehidupan kita. Kita dipikat oleh keinginan ini, sehingga kita ini akan melakukan yang namanya perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini saudara yang harus kita tahu. Ternyata di dalam kitab Kejadian Lama pun ada dasar yang harus kita tahu. Ada bukti bahwa manusia itu tidak ada puasnya. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-29, saudara. Ini bukti yang harus kita tahu. Ternyata manusia itu tidak ada puasnya. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Saudara perhatikan ini firman. Ini adalah firman ketika pertama kali Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ketika semuanya diciptakan oleh Tuhan, Tuhan memberikan kepada manusia yang juga diciptakan segala makanan yang ada, segala tumbuh-tumbuhan, segala pohon-pohonan, ya, segala buah yang berbiji, itu menjadi satu makanan untuk manusia, yaitu Adam dan Hawa. Tapi saudara lihat, ternyata walaupun sudah disiapkan oleh Tuhan, kalau makanan jasmani ternyata masih membuat mereka menjadi pribadi yang kurang puas. Buktinya mana, Pak? Nah, buktinya kita ada di dalam dunia ini. Kalau dia sudah puas, saya rasa dia tidak akan makan yang namanya buah pengetahuan baik dan jahat. Ternyata
tidak ada kepuasan, saudara. Saya nggak mau nyinggung gara-gara perempuan kita mengalami nasib seperti sekarang. Tapi ini sebetulnya juga ada konspirasi, saudara, antara perempuan dan laki-laki. Itu menandakan manusia ini tidak ada puasnya. Nah, saudara lihat, di dalam kehidupan sehari-hari pun kan juga seperti itu ya. Kalau sudah kaya, kalau sudah punya, masih kurang terus, masih kurang terus. Dan ini yang namanya kita ini dipikat oleh keinginan, saudara. Makanya manusia itu tidak ada puasnya. Firman Tuhan ini tetap memberikan tuntunan kepada setiap kita. Oleh sebab itu mari kita sama-sama lebih lagi mengutamakan makanan rohani. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita semua dituntut Tuhan untuk mencari makanan rohani. Makanan jasmani ini, kalau kita fokus di situ, maka akan menjadi satu makanan yang sebetulnya makanan yang cuma memuaskan sebentar. Dan ini seringkali menjadi jerat buat setiap kita. Makanan jasmani seringkali menjauhkan kita dari makanan rohani. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Jangan kita memuaskan keinginan kita sendiri. Tapi kita harus tahu bahwa ternyata makanan jasmani seringkali menjauhkan kita dari makanan rohani. Ini harus kita ingat dan kita tahu, saudara ya. Kita lihat contohnya, saudara. Contoh saya mau kasih tahu. Mau ke gereja mungkin, mau ke rumah Tuhan, mau beribadah, tetapi jika diberkati, mau datang ke rumah Tuhan, mau datang beribadah, jika disembuhkan oleh Tuhan. Nah, ini namanya pribadi yang sebetulnya cuma menginginkan kebutuhan jasmani. Kalau kita mencari Tuhan karena dasarnya cuma itu, saudara, saudara akan mengalami yang namanya kekurangan terus. Saudara akan merasa kekurangan terus. Benar ikut Tuhan, hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Benar ikut Tuhan, saudara akan sehat badannya. Tetapi saya mau katakan, itu bukan menjadi tujuan utama kita. Itu bukan menjadi makanan yang pokok dalam hidup kita. Kita mencari Tuhan itu karena kita mau makan makanan rohani dari Tuhan. Kalau kita cuma sekedar makanan-makanan jasmani, maka seperti itu, saudara. Atau mungkin tidak mau sama sekali datang untuk beribadah, sebab kita sibuk mencari makanan jasmani, sibuk tidak ada waktu untuk datang kepada Tuhan. Nah, ini juga tindakan yang salah. Makanya mari kita sama-sama harus tahu, saudara ya. Jadi kita ini diberkati Tuhan karena kita ini bukan cuma mencari berkatnya Tuhan. Kita ini disembuhkan Tuhan bukan karena cuma kita ini mencari mujizatnya Tuhan. Karena ini saya katakan salah besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita cuma mengejar itu, kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan karena cuma kita mau dapat mujizat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan cuma kita kepingin mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan, mendapatkan berkat dari Tuhan, maka saya katakan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak ada puasnya. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terus ingin cuma mengejar berkatnya. Nah, pagi hari ini Tuhan Yesus mengatakan kepada setiap kita, harusnya carilah Tuhan sebab kita mengasihi Tuhan. Carilah Tuhan sebab kita mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Nah, seperti kita sekarang, saudara, saya percaya kita mencari Tuhan bukan karena kita ini mencari berkatnya Tuhan atau mencari mujizatnya Tuhan. Saudara perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan kita itu kita katakan sebagai Bapa kita.
Yang artinya apa, saudara? Bapa itu begitu dekat dengan kita. Nah, saudara sekarang perhatikan sebagai bapak atau orang tua kita. Ada nggak di dunia ini orang tua yang di dunia ini membiarkan anaknya? Saya percaya tidak akan ada manusia di dunia ini yang membiarkan anaknya untuk mengalami kekurangan mungkin, untuk mengalami kesakitan mungkin, padahal dia sanggup untuk menolong. Nah, Allah kita seperti itu, Bapa yang baik. Dia sanggup dan dia pasti tidak akan tega melihat saudara, asal saudara bukan cuma mengejar keinginan jasmani saudara. Nah, seringkali kita terjebak di situ. Mari saudara ya, pagi hari ini kita fokus kepada makanan yang nomor 2, yaitu makanan rohani. Ini makanan yang nomor 2. Jadi kita mau lihat sekarang makanan yang nomor 2, makanan yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Allah. Ini adalah makanan rohani. Makanan firman Tuhan adalah makanan yang dihidangkan oleh Tuhan sendiri di hadapan kita. Makanan rohani ini adalah makanan yang dipersiapkan oleh Tuhan sendiri kepada setiap kita. Diharapkan anak-anaknya bisa memakannya. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Makanan rohani inilah yang dipersiapkan oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Ya, kita lihat, saudara. Karena ternyata makanan rohani itu, yaitu firman Tuhan, adalah makanan yang sesungguhnya manusia butuhkan. Suka atau tidak suka, kunci manusia bisa hidup dengan baik, kunci manusia hidup dengan sukacita adalah cuma ketika kita mengkonsumsi firman Tuhan. Makanan inilah yang kita butuhkan sebetulnya, saudara. Makanan inilah yang sebetulnya memuaskan setiap kita. Sebab makanan rohani yaitu firman Tuhan itu menghidupkan, menguatkan kita, ya, menolong kita, melindungi kita. Ini makanan rohani, saudara. Inilah makanan-makanan yang harusnya menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Makanan rohani ini yang penting buat setiap hidup kita, saudara. Makanya pagi hari ini kita tidak mau lagi dipengaruhi oleh iblis untuk lebih konsentrasi dengan makanan jasmani. Karena makanan jasmani ini tidak akan pernah memuaskan kita. Kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang serakah. Karena kita mau terus untuk jasmani, mau terus untuk jasmani. Menjadi pribadi-pribadi yang kurang terus, saudara. Dan cenderung menjadi pribadi yang akhirnya menghalalkan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita diizinkan Tuhan untuk bisa makan makanan jasmani, firman Tuhan juga mengatakan, sesungguhnya makanan rohani yang akan lebih memuaskan kita. Makanan rohani inilah yang akan lebih membuat setiap hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Karena Tuhan katakan makanan rohani inilah yang menghidupkan kita, yang membuat setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup. Fokuslah kepada firman Tuhan. Saya mau saksi kepada saudara. Ketika ada masalah, ada persoalan, saya pun tidak kebal dengan persoalan masalah. Ada masalah, saudara, di dalam kehidupan, di dalam hal apapun, termasuk di dalam pembangunan rumah Tuhan ini. Secara manusia, kalau saya memakai cara jasmani, ketika saya cuma melihat secara jasmani, saya pasti akan mengalami yang namanya kekalahan. Saya akan mengalami yang namanya frustasi. Ya, tetapi saya lakukan cuma satu. Ketika diperhadapkan di depan kita, dicelikkan oleh iblis. Nah, ternyata lu lihat, belum cukup toh kamu, masih kurang toh, banyak yang kau perlukan masih ada. Belum, ada hal-hal yang di luar ini yang saya tidak bisa cerita kepada saudara. Nanti suatu saat akan saya ceritakan, saudara. Yang membuat kita ini menjadi pribadi-pribadi yang sepertinya dicelikkan oleh iblis. Loh, ini loh yang harus kamu perhatikan.
Fisik ini loh yang kamu harus perhatikan. Saya cepat-cepat mengambil keputusan. Saya lebih fokus dengan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Saya perkatakan firman. Ya, saya terus perkatakan firman. Karena saya tahu makanan firman inilah yang terus kita makan. Ketika ada masalah, kita tahu Allahku akan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya perkatakan firman. Saya katakan firman, Allahku yang membelaku, Allahku yang menjadi perisaiku. Ketika dibuka pintu, tidak ada satupun yang sanggup menutup ketika Tuhan yang membuka. Ini kita perkatakan terus, saudara. Saya mengajar kepada saudara, ketika ada persoalan masalah, ketika rasanya sudah tidak ada jalan keluar lagi, perkatakan firman. Maka saya katakan, ketika kita makan firman, maka ketika ada masalah, yang keluar apa? Firman. Ketika banyak kita makan firman, maka ketika ada masalah, yang keluar pasti firman. Tapi ketika kita keluar, banyak kita makan makanan di depan kita, waduh, banyak biaya yang keluar. Waduh, aku membutuhkan mujizat kesembuhan. Waduh, aku membutuhkan biaya untuk anak-anak sekolah. Maka itu yang saudara akan unduh. Tetapi ketika saudara banyak makan firman, saudara akan menjadi pribadi yang tenang. Allahku akan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini harus kita tahu, saudara. Inilah yang memuaskan kita. Ketika kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang menjadi keperluan di dalam makanan rohani saudara, yang berpengaruh kepada jasmani saudara, yang berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari. Makanya anak Tuhan, ketika jasmaninya mengalami gangguan, mari kita usahakan biarlah jasmani yang diganggu oleh keadaan dunia, kita perkatakan firman. Supaya apa? Supaya jasmani yang mengalami gangguan ini mengalami kekuatan. Ketika saudara diganggu mungkin di dalam kesehatan, saudara keluarkan firman. Saudara katakan, oleh karena bilur-bilurmu aku sembuh. Itu firman saudara yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami mungkin nasib yang sial, ya, mungkin manusia banyak menjegal kita bisa berkatakan, kalau Tuhan yang menjadi pembelaku, tidak ada satu orang pun yang bisa melawan aku. Ini firman saudara yang diberkatakan. Makanya ketika kita ada sesuatu yang berdampak di dalam jasmani kita, pakai firman Tuhan. Supaya apa? Supaya menghidupkan kembali. Ketika kita ditipu orang juga seperti itu, kita katakan, yang kamu tipu itu bukan aku, tetapi sesungguhnya Tuhan yang ada di dalamku. Ketika kita tahu seperti itu, saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Pribadi-pribadi yang kuat, karena kita tahu hidupku ini bukan aku lagi. Ketika engkau melakukan sesuatu yang tidak baik atas hidupku, sesungguhnya engkau berurusan dengan Tuhan. Kalau saudara imani ini saudara, saya percaya saudara pasti akan punya kekuatan. Saya praktek saudara, bukan saya cuma ngomong. Beberapa minggu yang lalu, itu sebetulnya satu pergumulan yang luar biasa di dalam hidup saya. Saya harus menghadapi beberapa orang. Saya katakan bahwa kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada satu pun yang sanggup menutup. Apapun alasanmu, tidak ada satu pun yang bisa menutup. Saya tetap punya keyakinan rumah Tuhan akan terjadi di tempat ini. Saya yakin, saya percaya, karena Tuhan sudah memulai. Dia yang akan menutupnya, yang akan mengakhirinya, karena Dia adalah Alfa dan Omega. Ini kekuatan firman saudara. Kalau kita tidak memakai firman, saya percaya
kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan cepat mengalami yang namanya kekalahan. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, ketika saudara membutuhkan makanan jasmani, ingatlah bahwa sesungguhnya saudara juga memerlukan makanan rohani. Rohani ini lebih penting lagi, sebab ketika saudara terlalu fokus di dalam makanan jasmani ini seringkali menjauhkan saudara dari makanan rohani. Saudara tidak fokus lagi. Ya, jangan mau seperti itu saudara ya. Saya kasih contoh lagi. Ketika saudara mengalami mungkin, aduh keperluan loh Pak, bagaimana aku tidak mikir loh Pak, aku perlu untuk bayar A, untuk bayar B. Saya tidak bisa fokus lagi akhirnya kan. Datang ke Tuhan sudah malas, karena lebih fokus kepada keperluan A dan keperluan B. Padahal sesungguhnya kalau kita tahu, kita diingatkan oleh Tuhan, makanya pagi hari ini kita lebih fokus kepada makanan rohani, yang artinya ketika kita dituntut untuk bisa makan A dan B, tapi ketika kita tidak ada, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap mau konsentrasi dengan makanan rohani, maka saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita menjerit kepada Tuhan, maka ketika itu terjadi, saudara akan mengalami yang namanya kelegaan. Dan di situ seringkali mujizat terjadi. Saya ngalami saudara, saya ngalami sungguh. Kalau saya ngalami, saya gak akan tulis ini firman. Firman ini saya dapat kemarin, karena ketika saya menghadap kepada yang harus saya temui, beberapa hari saya terapkan firman Tuhan. Saya katakan, aku harus tetap sukacita. Persoalan masalah di dalam hidupku yang terjadi, persoalan masalah apapun di dalam pelayanan, itu bukan urusanku. Aku tetap mengandalkan firman Tuhan. Kalau Tuhan yang memimpin, kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada satupun yang sanggup untuk menutupnya. Maka ketika saya perkatakan firman itu, saya sukacita saudara. Saya tetap sudah tidak mikir sudah. Wes ketemu nanti dihadapi, Ketika ketemu, oh ternyata Pak gini, mujizat terjadi. Saya katakan, loh, coba kalau saya konsentrasi dengan makanan jasmani saya tetap mikir, waduh jangan-jangan gini ya, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan ini ya, jangan-jangan itu ya. Goncang gak saya saudara? Goncang mas. Saya gak akan fokus mencari Tuhan. Saya tidak bisa fokus menulis firman Tuhan. Saya tidak bisa fokus untuk datang menyembah kepada Tuhan. Tetapi kalau saya fokus kepada Tuhan, maka yang jasmani ini Tuhan akan turut campur tangan. Ini yang harus saudara praktikkan ya. Jadi saya tahu kok sekarang, saudara, saya tahu sungguh kehidupan kita ini semakin dituntut oleh iblis, memang dibelokkan untuk lebih konsentrasi dengan makanan roti jasmani ini. Karena inilah sesungguhnya yang diperhadapkan di depan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, oh jangan konsentrasi dengan ini. Ingat, Tuhan mengatakan, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita manusia, anaknya saudara, anaknya yang dipertuan agung kita, Bapa yang mengasihi kita. Masa kita dibiarkan tidak diberi makan? Ini harus menjadi satu kekuatan buat saudara. Tuntunannya pasti ada, nyata di dalam hidup kita, asal kita konsentrasi dengan makanan yang kedua. Nah kalau saudara tanya, doa apa gak boleh Pak konsentrasi dengan makanan yang pertama? Boleh, tapi jangan melebihi konsentrasimu dengan makanan yang nomor dua. Ini adalah yang penting di dalam hidup kita. Sesungguhnya inilah makanan yang hidup, yang membuat saudara dan saya tetap kuat walaupun ada persoalan masalah. Karena persoalan masalah tidak akan pernah berhenti di dalam hidup kita. Tidak akan pernah yang namanya wes aku nyerahlah masalah ini, ambil orang ini. Tidak akan pernah berhenti. Karena saudara lihat, jangankan saudara, iblis itu berani mencobai Allah kita, apalagi kita. Oleh sebab itu pakai firman untuk membuat kita ini menjadi pribadi-pribadi yang kuat.
dan menangkal semua yang diperhadapkan di depan kita, hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan terkesan hal-hal yang membuat kita menjadi pribadi yang seolah-olah gagal di dalam hidup ini. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh konsentrasi dengan makanan yang kedua, saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kembali dikuatkan oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang tetap fokus kepada Tuhan. Ya, fokuslah kepada Tuhan. Ketika ada masalah, perkatakan firman, karena sesungguhnya firman inilah yang menguatkan kita. Firman inilah yang membuat kita ini menjadi pribadi-pribadi yang bisa berjalan di dalam terang, di dalam langkah yang Tuhan tunjukkan di dalam perjalanan kita. Kita pasti akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Ya, ayat yang terakhir kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang 105. Ini merupakan firman favorit buat setiap kita. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ini firman yang harus kita makan, karena firman inilah sesungguhnya yang akan menjadi pelita buat setiap kaki kita, yang artinya perjalanan kehidupan saudara akan menjadi perjalanan yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Kadang bisa Tuhan bawa ke lembah-lembah yang curam mungkin, tetapi saudara harus ingat, saudara tetap punya terang Tuhan, saudara tetap punya pelita di dalam kaki saudara, yang artinya saudara akan tetap bisa melangkah dengan baik, karena kita ini sudah mengkonsumsi firman daripada Allah sendiri, yaitu firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu, ketika ada apa yang membuat saudara sekarang bergumul pada pagi hari ini, perkatakan firman. Perkatakan firman. Perkatakan firman lebih banyak. Kalau saudara bisa berbahasa lidah, saudara bisa berbahasa lidah kepada Tuhan. Berbicara, doa kepada Tuhan. Terus doa, terus. Nanti pasti Tuhan akan memberikan kepada setiap kita kekuatan. Karena ini janji Tuhan. Kalau kita makan firman lebih banyak, maka kehidupan yang saudara makan lebih akan menjadi kehidupan yang lebih kuat lagi. Ini adalah roti yang hidup, firman yang keluar dari mulut Allah. Puji nama Tuhan. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Saya percaya saudara ketika mempraktekannya akan diberkati.